Jangan ada berhala di antara kita. Ini judul khotbah saya hari Minggu kemarin, dan ini menjadi pesan buat kita semua hari-hari ini. Saya yakin semua kita punya berhala. Mungkin sudah bertanya, maksudnya berhala itu apa, Pastor Sam? Saya tidak punya patung, saya tidak punya sesembahan yang lain dalam hidup saya. Ya, mungkin saudara berkata, iya, saudara tidak pergi ke tempat-tempat pemujaan atau menyembah patung, menyembah pohon, menyembah dewa-dewa yang lain yang saudara anggap sebagai berhala dalam hidup saudara. Tapi bagaimana dengan uang? Karena Yesus dia berkata dalam Matius pasal yang ke-6, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak bisa menyembah kepada Mamon, tapi dalam waktu yang sama kamu menyembah Tuhan. Ada banyak kali Mamon, harta, kekayaan, atau uang ini telah menjadi berhala yang baru dalam kehidupan zaman ini. Materialistik, Mamon, harta, kekayaan ini telah menjadi berhala yang baru. Karena berhala sesungguhnya definisinya adalah sederhana. Apa saja, siapa saja, itu bisa benda, bisa orang, bisa uang, siapapun itu. Yang kamu tinggikan, yang kamu muliakan, yang kamu kagumi, yang kamu cintai lebih dari Tuhan itu sendiri, maka itu telah menjadi berhala baru dalam hidup saudara. Itu telah menjadi berhala baru. Dan ini yang Tuhan katakan dalam Keluaran pasalnya yang ke-20. Ketika dia berkata, dari 10 hukum Taurat, yang pertama jangan ada padamu Allah lain. Tapi yang kedua adalah ini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ya, karena Tuhan berkata bahwa ada kutuk yang turun ke atasmu ketika kita melakukan itu. Nah, sekali lagi hari ini tentunya berhala zaman sekarang berbeda dengan pada zaman dulu bangsa Israel ketika di Mesir, di mana ada begitu banyak patung-patung yang mereka sembah pada waktu itu. Tapi hari ini sekali lagi yang paling utama tanpa kita sadar, kita menjadikan adalah ini, uang, mamon menjadi berhala dalam hidup kita. Nah, di tengah-tengah COVID ini, Tuhan sedang berurusan dengan hati kita, dengan berhala yang satu ini dalam hidup kita, yaitu uang, kekayaan, mamon, aset, investasi kita. Hari-hari ini sedang digoncang hari-hari ini. Dan ini juga yang terjadi dengan bangsa Israel. Saudara ingat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menjadi konglomerat semuanya. Mereka minta emas, mereka minta perak dari orang-orang Mesir. Jadi mereka keluar dengan kekayaan yang melimpah-limpah. Mereka keluar dari Mesir menjadi konglomerat semuanya. Tapi apa yang terjadi kemudian dengan kekayaan itu? Nah, ketika Musa dia ada di Gunung Sinai bersama dengan Tuhan, apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka di kaki Gunung Sinai. Mereka kemudian datang kepada Harun dan mereka berkata, kami ingin Tuhan yang kami bisa lihat dengan mata jasmani kami. Sementara Musa, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Jadi Harun dia kemudian berkata, kumpulkan emasmu, kumpulkan perakmu, kemudian masukkan ke dalam api. Dan kemudian dikatakan di sana muncul dari emas itu jadi lembu emas tuangan. Dan kemudian sementara Musa di atas gunung sedang memandang wajah Tuhan, bangsa Israel sedang memandang emas, memandang lembu emas tuangan yang dibuat. Dan mereka menyembah sujud kepada berhala ini. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin mempercayakan kekayaan kepada kita. Tapi tujuannya adalah ini, supaya kita menjadi berkat buat banyak orang lain. Tuhan ingin kita jadi pipa, di mana pipa itu punya fungsi menyalurkan air. Demikianlah dia ingin kita menjadi pipa, di mana kita menyalurkan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan ini, jangan sampai kemudian emas, perak, kekayaan yang Tuhan berikan itu menjadi lembu emas yang kita sembah, yang kita puja, yang kita sujud kepadanya. Tuhan murka
Ketika bangsa Israel di kaki gunung Sinai, mereka menyembah lembu emas tuangan itu. Oleh karena itu Tuhan berkata, jangan ada berhala di antara kita. Tuhan harus jadi segalanya, tidak ada yang lain. Tuhan berkata, engkau tidak boleh sujud menyembah kepada apapun patung, apapun bentuk berhala, apapun yang dibuat oleh manusia. Kamu hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu saja, dan kepada Dia kamu berbakti. Apa berhala saudara yang lain? Bisa ego saudara, bisa diri saudara sendiri, bisa perasaan saudara, itu bisa jadi berhala. Karena ketika saudara menolak untuk mengampuni orang yang menyakiti saudara, maka sebenarnya perasaanmu telah jadi berhala. Bukan Yesus yang jadi Tuhan, tetapi perasaanmu yang jadi Tuhan. Ketika saudara takut khawatir soal uang, maka uang tanpa disadari telah menjadi ilah yang baru. Bukan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Apalagi ego kita, ide kita, pelayanan kita, gereja kita, denominasi kita, semua ini bisa menjadi bentuk berhala pada waktu ini, pada zaman baru sekarang ini, yang kita buat sendiri. Tuhan berkata, jangan ada berhala di antara kita. Mari kita bertobat. Kalau kita masih punya berhala-berhala ini dalam pikiran kita, dalam emosi kita, dalam keakuan kita, di rumah kita. Mungkin uang itu telah menjadi berhala yang baru. Mungkin jabatan, mungkin gereja, mungkin pelayanan, mungkin merek denominasi. Itu telah begitu mengambil tempat Tuhan, bahkan lebih penting. Bahkan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamu membuat firman Tuhan tidak lagi berguna demi adat istiadat kamu. Adat istiadat telah menjadi Tuhan yang baru bagi bangsa Israel. Hati-hati, saudara yang dari suku-suku, mungkin dari suku Batak, suku Manado, suku Sumba, suku NTT, Papua, atau suku mana saja. Kadang-kadang kita menempatkan budaya, ritual, adat istiadat nenek moyang dan suku kita, itu menjadi Tuhan yang baru dalam hidup kita. Kita harus bertobat dari semuanya ini. Karena Tuhan tidak ingin ada berhala di antara Tuhan dengan saudara. Bukti engkau mengasihi Tuhan adalah ini. Tidak ada berhala di antara engkau dengan Tuhan. Dia harus menjadi sosok pribadi satu-satunya yang kamu kagumi, kamu cintai, kamu sayangi di atas segala-galanya. Tuhan memberkati saudara.